Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdinand Yunistiawati dari D4 Sistem Informasi Geografis Angkatan 20 dengan NIM 20464127SV18446. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum Sains Data Geospasial, yaitu penggunaan deep learning untuk pengolahan data yang size-nya besar. Nah, dalam deep learning itu membutuhkan beberapa komponen yang sudah terinstal pada acara sebelumnya dan diperbaiki pada acara ini. Yaitu yang pertama kita membutuhkan spek laptop, yaitu NVIDIA harus terdapat NVIDIA. Kemudian kita membutuhkan Conda, di mana Conda di sini ketika diinstal maka akan memunculkan GeForce Experience dan sebagainya ini. Kemudian, untuk menghubungkan antara Conda dan Deep Learning serta ArcGIS Pro untuk pengolahan data spasial, maka kita membutuhkan juga ArcGIS Pro Deep Learning. Nah, itu dapat diinstal, kemudian juga dapat diatur dalam ArcGIS Pro-nya. Nah, dalam ArcGIS Pro ini, yang pertama kita harus mengatur pada analis. Kemudian dalam Python, nah di sini nanti terdapat Python window yang dapat digunakan untuk melakukan import dari deep learning yang sudah diinstal. Kemudian untuk mengatur dalam environment-nya, kita membutuhkan di sini kita masuk ke dalam setting dari ArcGIS Pro, kemudian masuk ke dalam Python. Nah, di dalam Python di sini kita akan melakukan clone dari data dari manage environment. Nah, di sini kita memilih manage environment. Kemudian di sini pada awalnya ini hanya terdapat ArcGIS Pro PY3. Nah, kita akan melakukan install atau clone dari ArcGIS Pro PY3DL. Nah, ini dilakukan clone, kemudian diubah namanya menjadi ArcGIS Pro PY3DL. Nah, ini kemudian dilakukan oke saja. Kemudian untuk melakukan pengolahan data pada acara ini, yaitu yang pertama kita harus mengunduh datanya terlebih dahulu dan melakukan penyimpanan pada folder yang telah disediakan. Kemudian kita masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, sebenarnya ini dapat dilakukan penjalanan skripnya itu di ArcGIS Pro pada bagian analis, kemudian Python dan Python Notebook. Bisa juga di sini, tetapi saya memilih pada Jupyter Notebook. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan melakukan read in libraries extension. Nah, di mana di sini terdapat import-import apa aja yang dilakukan, apa aja library yang akan digunakan dalam uh, penjalanan script. Nah, di sini import yang dilakukan yaitu berupa import ARCPY. Nah, di mana ARCPY itu melakukan check extension dari image analysis. Nah, kemudian arcpy.env overweight output yaitu benar. Nah, dari from arcpy.ia itu dilakukan import dan juga env, kemudian akan dilakukan import OS. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada define input folders, di mana foldernya yaitu dideklarasikan terlebih dahulu dalam penyimpanan file atau data yang telah diunduh tadi. Nah, ini ada di D semester 5 dan seterusnya. Kemudian di situ juga terdapat intopo SF yang diambil dari KY topos, kemudian ada in-f, kemudian ada in-quotes dan chip out. Nah, chips out di sini ada involved processing KY chips 6, kemudian menggunakan 8 bit dan processingnya juga menggunakan 8 bit. Nah, kemudian di sini dilakukan create new directories yaitu osmkdir berupa chips out dan to 8 bit. Nah, kemudian di sini melakukan list all topo maps dalam arcpy.env workspace menggunakan data dari info tadi dan intopo sf. Nah, kemudian chipsnya berupa arcpy list raster. Di sini untuk melihat rasternya. Kemudian untuk melakukan tampilan dari
chipsnya, yaitu menggunakan perintah print dalam kurung chips. Nah, kurang lebih datanya dideklarasikan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu make list and remove file extension, di mana di sini chip n merupakan data dari C1, C2 dan chip and append. Nah, di sini kita akan menampilkan deklarasi dari data tersebut atau hasil dari data chip n tersebut, yaitu menggunakan print chip n. Kemudian yang selanjutnya ini terdapat make chips for each topo map, yaitu terdapat set workspace dan set local variable and make folder. Kemudian terdapat juga osmkdir, kemudian read in topo dan copy topo. Nah, di sini terdapat define image chip parameter yang digunakan untuk create image chip. Nah, di sini merupakan tahapan yang paling lama. Nah, itu merupakan suatu kekurangan dari acara ini karena waktu untuk menunggu prosesnya sangat lama. Nah, dari proses script ini akan menghasilkan suatu data, yaitu pada data yang telah disimpan berupa data topo DL data, kemudian masuk di processing dan di KY chip 4. Nah, KY chip 4 ini nantinya akan dilakukan geoprocessing pada langkah berikutnya. Nah, dalam KY chip 4 ini berisi image, label, model. Nah, dalam image ini terdapat gambar yang nantinya akan diolah. Kemudian dalam label ini merupakan data juga yang akan digunakan untuk pengolahan nanti. Kemudian di sini terdapat map, yaitu deklarasi tentang nama dan label dari image-nya. Kemudian dalam stat itu merupakan data dengan informasi image, yaitu sejumlah ini yang dihasilkan. Kemudian ada berapa feature dan ada feature per image. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ArcGIS Pro. Nah, di dalam ArcGIS Pro kita itu melakukan Train Deep Learning Model, di mana Train Deep Learning Model ini digunakan untuk melakukan klasifikasi dari data yang sudah diolah sebelumnya. Nah, dari Train Deep Learning Model ini kita melakukan input training data berupa KY chips 4, kemudian output modelnya berupa UNet topo model, max expose-nya berupa 20 dan menggunakan juga model parameter. Nah, model parameter yang digunakan yaitu tipenya UNet Pixel Classification dengan base size-nya 12, kemudian model argumennya menggunakan class balancing, mix up, vocal loss, ignore classes, chip size, choice loss fraction. Nah, di mana di sini chip size-nya menggunakan value 128, kemudian slice loss fraction-nya menggunakan 0,3. Kemudian di sini juga terdapat advance, di mana kita menggunakan backbone modelnya berupa ResNet 18 dan validasinya menggunakan 20. Nah, di sini kita tidak mencentang freeze model, tapi kita hanya mencentang stop when model stop improving. Nah, kemudian dilakukan run dan akan melakukan proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dari proses tersebut menghasilkan data kurang lebih seperti ini, yaitu tampilan dari klasifikasi luas pertambangan atau luas tambang dari data tersebut yang ditampilkan dengan warna merah. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.